Charles Oliveira berhasil kembali meraih kemenangannya di kampung halamannya. Yap, sang mantan juara kelas ringan yang merubah julukannya dari The Bronx menjadi Predator ini berhasil tampil di luar ekspektasi banyak fans dan pengamat dengan berhasil mengunci petarung asal Polandia yang terkenal dengan skill gulatnya, yaitu Mateusz Gamrot. Sebelumnya, banyak fans dan pengamat meragukan dan bahkan khawatir dengan kondisi Charles yang akan comeback hanya 4 bulan setelah terkena pukulan Bushoshoku no Haki dari Ilia Topuria. Karena normalnya, untuk recover dari brain damage pukulan semengerikan itu, setidaknya dibutuhkan waktu 3 bulan istirahat total dan tanpa sparring sama sekali. Tetapi, Oliveira mengambil keputusan ekstrim dengan ingin menjadi main event di UFC Rio de Janeiro yang hanya berjarak 4 bulan. Apalagi, rencana awalnya, lawan Oliveira adalah Rafael Fiziev, striker yang sangat suka bertukar pukulan di kepala. Tapi fans Oliveira bernafas lega sebab Fiziev menarik diri karena cedera dan digantikan oleh Mateusz Gamrot yang tidak dikenal dengan striking mengerikan. Sempat ada isu bahwa Oliveira menolak melawannya karena short notice, tapi endingnya Oliveira tetap menandatangani kontrak tersebut karena ia tidak ingin mengecewakan fans Brazil yang terkenal militan. Yaps, perlu diketahui, pergantian fighter short notice sangat beresiko karena ia menyiapkan game plan berbeda di training campnya. Tak jarang, justru penantang short notice akan diuntungkan dalam hal ini. Misalnya, Justin Gaethje yang berhasil menghancurkan Tony Ferguson di UFC 249. Kala itu, Tony berkata bahwa alasan utama ia kalah dari Gaethje adalah ia menyiapkan training campnya berbulan-bulan untuk melawan Khabib. Tapi akhirnya, gameplaynya pupus karena yang dihadapi adalah Gaethje. Karena itu, UFC sangat menghormati Makhachev yang bersedia 2 kali melawan fighter short notice, yaitu Volkanovski kedua dan Renato Moicano. Dan Oliveira mendapatkan rasa hormat itu dengan tetap mau meladeni Gamrot meskipun ia harus merombak total gameplaynya. Di ronde pertama, Oliveira aktif menyerang Gamrot dengan Muay Thai-nya yang cukup tajam. Dan seperti yang diperkirakan oleh banyak orang, striking Oliveira memang lebih tajam dari Gamrot dan membuat Gamrot kesulitan dan akhirnya terpaksa menembakkan takedown. Ia memang berhasil mendapatkan takedown, tapi meskipun Gamrot adalah pegulat level tinggi, tapi ia tidak dikenal memiliki ground and pound brutal seperti Arman, sehingga itu menguntungkan Oliveira yang sangat ahli Brazilian Jiu-Jitsu. Setelah beberapa saat bermain catur di ground game, Oliveira berhasil mendapatkan posisi rear neck choke, tapi Gamrot berhasil bertahan sampai akhir ronde. Para juri pun memberikan skor 10-9 untuk Oliveira di ronde pertama. Di ronde kedua, Gamrot tampak benar-benar kaget bahwa kemampuan Oliveira benar-benar mengerikan karena gulatnya yang berhasil membuat Arman kewalahan tidak mempan pada Charles. Yaps, meskipun Gamrot seorang pegulat hebat, tapi kalau tidak diimbangi dengan ground and pound brutal seperti Arman, atau kemampuan submisi seperti Makhachev, maka justru itu akan menguntungkan Charles Oliveira. Alasan Charles kalah ground game melawan Makhachev adalah karena Makhachev tak hanya ahli takedown, tapi juga ahli mengunci. Begitu juga Arman yang sangat brutal dengan serangan sikunya hingga menyulitkan Oliveira mengembangkan kemampuan BJJ-nya. Tapi melawan Gamrot, Oliveira berhasil dengan leluasa menggunakan BJJ-nya karena Gamrot hanya bisa men-takedown dan menahannya di bawah saja. Karena itu, Gamrot memutuskan untuk beradu striking di ronde 2. Tapi apa daya, Oliveira lebih bagus dalam hal striking. Dalam satu momen, Oliveira bahkan berhasil membawa Gamrot ke posisi clinch dan berhasil men-takedown-nya, dan dengan pergerakan lincah ala sabuk hitam level 3 BJJ-nya, Oliveira berhasil menguji Gamrot melalui rear neck choke. Para fans pun bersorak gembira dengan kemenangan fighter kebanggaannya tersebut. Di post-fight interview, Charles memanggil Max Holloway untuk misi balas dendamnya serta ingin mengambil sabuk BMF dari pinggang Holloway. Charles memang pernah kalah sekali melawan Holloway di kelas bulu, tapi di kelas ringan ini, Charles jauh lebih baik. Jika mereka bertanding, teman-teman pilih siapa nih? Bagaimana menurut kalian? Arman Tsarukyan bilang, ia sebenarnya lebih menargetkan Justin Gaethje dalam UFC Qatar. Yap, seperti yang kita tahu bersama, fighter yang kaya dari lahir ini akan dijadwalkan untuk melawan kontender nomor 6 UFC Lightweight dan The Hangman Hooker dalam UFC Qatar bulan depan. Tapi sebenarnya, Arman menjadikan Hooker sebagai cadangan lawan saja karena ia lebih ingin menghadapi fighter favorit saya di kelas ini, yaitu Justin Gaethje. Ia mengaku ingin secepatnya untuk bertarung di oktagon setelah ia absen cukup lama, yaitu setahun lebih.
Hal ini karena ia belum berhasil menarik perhatian sang juara, yaitu Ilia Topuria untuk bertarung. Karena itu, untuk menjaga ritme skill bertarungnya, ia mengambil kesempatan untuk bertarung di UFC Qatar. Awalnya, ia mengincar Gaethje, tapi Gaethje menolak entah karena alasan apa. Mungkin karena ia tahu bahwa Arman akan sangat beresiko, dan meskipun Gaethje adalah favorit saya, tapi saya realistis akan mengatakan bahwa Arman saat ini lebih unggul dari Gaethje yang sudah mulai uzur. Justin Gaethje sendiri sudah mengatakan bahwa ia akan lebih memilih pensiun jika tidak langsung mendapatkan title shot. Karena itu, Arman langsung mengarahkan pandangannya pada Hooker, dan Hooker yang dikenal sebagai fighter yang tak pernah menolak tantangan langsung menyatakan kesiapannya. Ya, Hooker emang rada-rada sih. Di luar oktagon, ia dikenal sebagai pribadi yang humble dan good boy. Tapi jika sudah di oktagon, ia berubah menjadi sosok psikopat yang sangat menikmati sensasi adu pukul dengan lawannya. Ditambah lagi, Hooker pernah mengatakan ketidaksukaannya pada Arman dalam beberapa wawancara, jadi ketika datang tawaran untuk bertarung melawannya, ia langsung siap. Arman berharap bahwa ia bisa menghabisi Hooker secepatnya di ronde awal karena ia ingin menghindari damage atau cedera agar ia bisa langsung bertanding lagi di bulan Januari. Hal ini dikarenakan karena sang raja yaitu El Matador dikabarkan akan kembali ke oktagon di bulan Januari dan lawannya belum dikonfirmasi secara pasti meskipun gosipnya sih Justin Gaethje. Arman ingin menegaskan bahwa ialah satu-satunya kontender yang layak mendapatkan title shot, tapi jika Arman tak mampu menghabisi Hooker di awal ronde, maka sepertinya harapannya untuk menghindari damage akan sirna karena Hooker dikenal sebagai petarung yang suka membuat luka pada lawannya, meskipun dia sendiri juga sering bonyok sih. Akan seru kita nantikan UFC bulan depan, meskipun bulan ini sebenarnya juga tak kalah seru. Jadi bagaimana menurut kalian? UFC tampaknya benar-benar senang dengan hasil UFC 320. Yaps, promotor MMA terbesar di dunia ini tampaknya sedang berseri-seri mengingat Alex Pereira berhasil memenangkan pertarungan atas angka live. Sama seperti saat Sean O'Malley memenangkan sabuk kelas bantam atas Aljamain Sterling dulu, UFC langsung mengupload laga angka live versus Pereira 2 di channel YouTube UFC sesaat setelah pertandingan selesai. Ya ini memang gak biasa sih, mengingat ini adalah event pay-per-view UFC berangka yang biasanya UFC sangat pelit untuk menampilkan cuplikan pertandingannya. Tapi karena bintang kesayangan mereka kembali meraih sabuk, maka UFC langsung mempromosikannya agar bisa meraup lebih banyak keuntungan. Memang harus diakui, UFC memang kurang menyukai Magomed Ankalaev sebagai sang juara, dan tentu saja bukan karena faktor skill bertarung maupun faktor agama, melainkan pesona Ankalaev yang terlalu biasa untuk menjadi seorang juara. Ingat ya, bukan karena agama, mengingat Islam Makhachev masih menjadi bintang kesayangan UFC saat ini. Ditambah lagi, Ankalaev masih belum bisa berbahasa Inggris, di mana itu berdampak buruk pada pembawaannya. Berbeda dengan Alex Pereira yang meskipun ia tidak bisa berbahasa Inggris, tapi ia memiliki aura superstars yang sangat kuat hingga ia dicintai oleh banyak fans. Alex adalah tipikal fighter yang mampu mengajak para pendukungnya untuk menonton langsung di arena atau membeli pay-per-view sehingga penghasilan UFC semakin besar. Bahkan di post-fight interview, dengan hanya bermodalkan interpreter saja, Alex mampu mengajak satu arena untuk diam sejenak mengheningkan cipta untuk tribute saudara Jon Jones. Tentu saja UFC sangat menyukai tipikal fighter superstar seperti Alex Pereira. Jadi bagaimana menurut kalian?